Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan penyetaraan reaksi redoks untuk metode setengah reaksi. Sebelumnya kan kita belajar tentang penyetaraan reaksi redoks cara PBO ya. Nah, sekarang adalah yang ini, cara setengah reaksi. Ini adalah tahapan-tahapannya, nanti bisa dicatat. Kemudian saya langsung ke contoh soal. Contoh soalnya sama seperti soal yang sebelumnya. Nah, ini soal yang metode Bilox, kemudian ini soal yang metode setengah reaksi. Cuma nanti kita bedanya di sini akan mencoba mengerjakan dengan cara yang berbeda. Saya tulis ulang reaksinya, yaitu MnO ditambah PbO2 menjadi MnO4- ditambah Pb2+. Nah, ini dikerjakan dalam suasana asam. Selalu ditentukan Biloxnya terlebih dahulu ya, supaya kita tahu mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi. Di sini oksigen -2, maka supaya sama dengan 0, berarti Mn-nya harus plus 2. Lalu di sini -2 dikalikan 2 jadi -4, supaya sama dengan 0, Pb-nya plus 4. Saya turunin, plus 4. Oksigennya di sini -2, supaya sama dengan -1, Mn-nya harus plus 7. Pb-nya di sini plus 2. Kalau sudah, saya tarik garis perubahannya dari plus 2 ke plus 7. Ini mengalami oksidasi. Lalu dari plus 4 ke plus 2 mengalami reduksi. Setelahnya, perhatikan poin nomor 2 di sini, di sebelah kiri. Reaksi dipisah menjadi dua persamaan setengah reaksi oksidasi dan reduksi. Jadi, reaksi yang mengalami reduksi dan oksidasi, saya tuliskan secara terpisah. Saya tulis dulu yang mengalami reduksi. Di sini yang mengalami reduksi adalah PbO2 menjadi Pb2+. Lihat garis perubahannya ya. Ini garis reduksi. Maka saya tulis di sini PbO2 tanda panah Pb2+. Nah, di sini saya kasih space sedikit karena nanti akan saya tambahkan zat atau spesies lainnya. Kemudian kita lihat tahapannya yang A. Setarakan jumlah atom selain O dan H. Pertama-tama, setarakan dulu jumlah atom selain O dan H. Berarti di sini selain O dan H adalah Pb. Pb di sebelah kiri ada 1, Pb di sebelah kanan ada 1. Karena sudah sama, berarti saya nggak usah apa-apain. Kemudian, yang B, setarakan jumlah atom O dengan menambah H2O. Jadi, untuk memudahkan kamu mengingat, ingat aja gini. Kalau kurang oksigen, biasanya kita disuruh ngapain? Minum air. Ingat aja, kurang oksigen minum air. Saya permudah jadinya kalau ruas yang kekurangan oksigen tambah H2O karena H2O itu adalah air. Nah, di sini oksigen di sebelah kiri ada 2, sedangkan di sebelah kanan nggak ada. Maka sisi yang kekurangan oksigen adalah sisi sebelah kanan atau ruas sebelah kanan. Lalu saya tambahkan oksigennya berapa banyak, yaitu 2. Kenapa? Karena di sebelah kiri ada 2 oksigennya. Yang B selesai, kita ke step yang C. Setarakan jumlah atom H dengan menambahkan H+ cukupnya. Nah, kalau saya tambahkan H2O di sebelah kanan, efeknya adalah di sebelah kiri akan kekurangan hidrogen. Maka kekurangan hidrogen saya tambahkan dengan H+. Berapa banyak H+? Dilihat dari hidrogen di sebelah kanan. Hidrogen di kanan ada 2. 2 dikali 2 ya, jadi ada 4. Maka saya tambahkan 4 H+ di sebelah kiri. Berikutnya, tahapan yang D. Setarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron. Nah, di sini elektron simbolnya adalah E-. Kita cek dulu muatan di sebelah kiri. Kalau di sini kosong, berarti di sini 0 ya. Maka ini 0 tambah plus 1 kali 4 plus 4. 0 tambah 4 jadi plus 4. Di sebelah kanan ada plus 2, ditambah ini 0 ya. Nggak ada, ditambah 0. Plus 2 ditambah 0, plus 2. Kalau di metode Bilox,
Saya ingatkan lagi, pada cara Bilox, kalau kita mau menyetarakan muatan, kita tambahkan H+. H+ ditambahkan di ruas yang sedikit muatan, gitu kan. Nah, kalau pada cara setengah reaksi, untuk menyamakan muatan, kita pakainya elektron, E-. E- atau elektron ditambahkan di ruas kebalikannya nih. Kalau pada cara Bilox yang sedikit, nah kalau elektron, ingat aja min, ditambahinnya ke yang banyak muatannya. Jadi kebalikan, kalau plus, kita kasih ke yang min. Kalau min, kita kasih yang banyak ke yang plus. Gitu. Sehingga antara plus 4 dengan plus 2, mana yang lebih besar, yaitu adalah plus 4. Maka elektronnya akan saya tambahkan di sisi kiri. Berapa banyak? Nah, caranya gini, plus 4 dikurang berapa? Hasilnya 2. Jawabannya adalah 2. Karena 4 kurang 2 adalah 2. Jadi ini dibacanya 4. Ini kan negatif nih. Elektron itu kan muatannya negatif. Jadi dia akan memberi efek negatif. Gitu. Sehingga min 1 dikali 2. Ini min 2. Sama aja min 2 gitu. Plus 4 kurang 2. Hasilnya plus 2. Nah, itu baru reaksi reduksi. Untuk reaksi oksidasi, saya tulis lagi dan tahapannya sama seperti reaksi reduksi. Saya tulis reaksi oksidasinya. Yang mengalami oksidasi di sini adalah MnO menjadi MnO4-. MnO menjadi MnO4-. Selalu sediakan space di sini ya, kira-kira aja. Kemudian, kita harus menyetarakan atau menyamakan jumlah atom selain O dan H. Berarti di sini adalah Mn. Mn di sebelah kiri ada 1, Mn di sebelah kanan ada 1. Karena sudah sama, maka tidak perlu ada yang dirubah atau disetarakan. Karena sudah setara. Yang kedua, yaitu tambahkan oksigen. Kurang oksigen, minum air. Berarti kurang oksigen, tambahin air. Airnya saya tambahin di mana? Di kiri O-nya ada 1. Di sebelah kanan O-nya ada 4. Yang paling sedikit adalah yang sebelah kiri. Maka H2O-nya saya tambahkan di sebelah kiri. Berapa banyak? Sejumlah dengan atom O di kanan, supaya setara. Di sini O-nya sudah ada 1. Di sebelah kanan kan 4. Maka kekurangannya 3. Jadi saya tambahkan 3 H2O. Nah, efeknya ketika saya tambahkan hidrogen, maka ruas yang kanan atau sisi yang kanan akan kekurangan hidrogen. Kekurangan hidrogen di ruas kanan saya lengkapi dengan H+. Berapa banyak? Di sini hidrogennya ada 2 kali 3, jadi ada 6. Maka H-nya saya tambahkan 6H+. Berikutnya kita cek muatan. Muatan di kiri ini 0 ditambah 0. Jadi 0 ya. Di sebelah kanan ada min 1 ditambah plus 1 dikali 6. Plus 6. Jadi ini plus 5. Belum sama, maka saya tambahkan elektron di sisi yang paling besar muatannya, yaitu yang ini, plus 5. Maka elektronnya ada di sebelah kanan. Berapa banyak? Elektron yang ditambahkan berarti supaya hasilnya sama dengan kiri, yaitu 0. Nah, 5 dikurang berapa? Hasilnya 0. Jawabannya adalah 5. Setelah sampai sini, saya tulis ulang reaksi secara utuh untuk reduksi dan oksidasi. Saya tulis di sini R aja. R itu untuk reduksi. Nah, saya tulis ulang tuh reaksi yang ini. Yang di atas ini. Yang ini. PbO2 ditambah 4H+ ditambah 2 elektron menjadi Pb2+ ditambah 2 H2O. Kemudian untuk reaksi oksidasinya, saya tulis yang ini. Yaitu MnO ditambah 3H2O, tanda panah, MnO4- tambah 6H+, tambah 5 elektron. Tahapan berikutnya, kita harus menyetarakan elektronnya. Lihat di sini elektronnya ada 2. Sedangkan di reaksi oksidasi, elektronnya ada 5. Nah, ini belum setara. Cara untuk menyetarakan elektron, gampang tinggal dikali silang aja. Yang di atas kan 2 elektron.
yang di bawah 5. Maka ini saya kali silang. Yang di atas saya kali 5, yang di bawah saya kali 2. Jadi seperti kali silang nih, 2-nya ke sini, gini kan jadi atas bawah. Tinggal dikali silang saja. Kalau sudah, maka kita kalikan reaksinya. Ingat bahwa dalam suatu reaksi kimia, kalau satu dikalikan, maka semuanya dalam satu persamaan itu harus dikalikan semua. Sehingga, kalau pada reaksi reduksi ini dikali 5, maka semua reaksi reduksi harus dikalikan 5. Saya tulis ulang, reduksinya, ini kan 1 ya, karena dikali 5, jadi 5 PbO2 ditambah 20H plus ya, karena 4 dikali 5 ditambah 5 dikali 2. Semua dikali 5 ya. Ini juga dikali 5. 5 Pb2 plus ditambah 10 H2O. Lalu untuk reaksi oksidasi diminta untuk dikalikan 2. Semuanya dikali 2. 2 MnO ditambah 6 H2O tanda panah 2 MnO4- ditambah 12H+ ditambah 10 elektron. Jika ada zat yang sama dengan jumlah yang sama, tapi dia berbeda ruas, maka itu pasti akan habis. Contohnya, di sini ada zat yang sama, yaitu sama-sama elektron. Ini elektron, dengan jumlah yang sama, yaitu sama-sama 10, maka ini pasti akan habis. Dengan catatan, harus berbeda ruas ya. Yang satu di kiri, yang satu di kanan. Maka ini pasti akan habis. Berikutnya, ada lagi nggak zat yang sama? Nah, di sini ada H+, ada H+. Tapi kalau di sini ada 20, yang di sebelah kanan ada 12. Maka yang jumlahnya lebih sedikit itu pasti akan habis. Sedangkan yang jumlahnya lebih banyak akan berkurang. Jadi 8. Dari mana? 20 dikurang 12, jadi 8. Lalu ada lagi di sini H2O. H2O di sebelah kiri ada 6. Di sebelah kanan ada 10. Maka yang jumlahnya lebih sedikit akan habis. Ini habis. Sedangkan yang ini jadi tersisa 4 ya. Dari 10 dikurang 6. Kalau sudah, saya tuliskan ulang reaksi utuhnya, reaksi lengkapnya. Dimulai dari atas kiri. 5 PbO2 ditambah, ini tadi H+-nya yang tadinya 20, jadi tersisa 8 H+, elektronnya sudah habis. Kemudian saya geser ke kiri bawah, setelah dari kiri atas, geser ke kiri bawah. Ditambah 2 MnO, nah 6H2O-nya habis ya. Sehingga langsung ke tanda panah dimulai dari kanan atas. 5 Pb2 plus ditambah H2O-nya tinggal 4. 4 H2O ditambah 2 MnO4-. Nah, inilah sudah selesai. Boleh juga sebenarnya kalau kamu mau tulis seperti ini, 5 PbO2 ditambah 2 MnO ditambah 8H+, menjadi 5 Pb2+, kemudian saya tulis MnO4-nya duluan, baru H2O-nya belakangan. Nah, yang atas sama yang bawah sama aja. Jadi inilah hasilnya. Ini sama, ini sudah betul, yang di bawah juga sudah betul. Karena dasarnya sama ya, seperti 2 tambah 3 sama 3 tambah 2 tuh sama nggak? Sama aja. Baik, untuk pertemuan kita hari ini terkait dengan penyetaraan reaksi metode setengah reaksi sampai di sini. Perbedaannya untuk cara setengah reaksi memang lebih panjang, tapi kelebihan dari setengah reaksi yaitu dia bisa digunakan untuk semua jenis reaksi. Karena nanti ketika kamu mengerjakan soal sebanyak-banyaknya terkait dengan penyetaraan redoks, kamu akan menemukan reaksi-reaksi yang sulit disetarakan dengan cara PBO atau cara Bilox, sehingga cara setengah reaksi bisa digunakan. Untuk tugasnya hari ini tidak ada dulu, silakan untuk pemahamannya, mungkin kalian bisa coba mengerjakan ini soal latihan. Jadi kalau yang kemarin kan saya minta untuk mengerjakan soal ini dengan cara PBO. Nah, coba untuk melatih cara setengah reaksi, kerjakan soal yang ini, nomor 1 dan nomor 2, tapi dengan cara setengah reaksi. Nanti bandingkan untuk mengecek apakah jawaban kamu benar atau tidak.
Samain aja dengan hasil penyetaran PBO. Kalau sama, pasti jawaban kamu sudah betul. Untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.